Saudara sekalian, kita bersyukur ya, kita masih bisa berdoa dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita mau renungkan satu tema yang klasik sebenarnya ya, yaitu faith in action. Ya, antara faith dan action ini, antara iman dan perbuatan ini sering terjadi dikotomi dalam kehidupan orang-orang beragama atau orang beriman. Misalnya kalau kita lihat kelompok orang Farisi ya, mereka membangun religiusitas mereka dengan sangat-sangat baik. Mereka seperti tekun beragama, beribadah, beriman, tapi dalam prakteknya kosong atau munafik, ya dikatakan di Alkitab. Nah, agama itu diperalat di sini, diperalat. Kalau mereka melakukan hal yang tidak berkenan, mereka tinggal lakukan ritual pengampunan dosa, selesai, gitu ya. Seperti itu kira-kira. Tapi juga ada sebaliknya ya, orang-orang yang anti religius ya. Misalnya seperti Karl Marx di abad 19. Ini filsuf dan juga seorang ekonom dari Jerman memandang agama secara negatif ya. Ini antinya ya. Jadi agama itu dikatakan sebagai candu masyarakat gitu. Agama itu sesuatu yang negatif buat masyarakat. Jadi orang-orang yang anti agama itu berpikir ngapain beragama kalau akhirnya toh tidak membawa dampak yang baik. Gitu. Nah, saudara lihat ada masalah jika terjadi dikotomi antara iman dan perbuatan. Ya, bagaimana Alkitab memandang ini? Ya, bagaimana Alkitab itu memberikan solusi ini? Ya, iman dan perbuatan itu tidak bisa dikotomi. Ya, tetapi kita akan lihat sama-sama ya dari eh, surat Yakobus ya pasal 2. Coba kita lihat pasal 2 ayat 18 sampai 26 di situ. Surat Yakobus sudah mengingatkan tentang hal ini, sudah mendiskusikan antara iman dan perbuatan di situ. Kita lihat di ayat 19 misalnya, ya. Di situ Yakobus mengatakan, "Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?" Jadi bagi Yakobus bahwa iman saja tidak cukup di sini. Ya, apa artinya? Sebenarnya Yakobus sedang melanjutkan satu tema yang sudah dia bahas itu di pasal 1, yaitu ketika orang mendengar firman itu harus menjadi pelaku firman. Orang yang mendengar firman Tuhan harus menuntun kepada satu perbuatan yang sesuai dengan apa yang dia dengar. Jadi bukan hanya mendengar lalu tidak melakukan, tidak ada perbuatannya. Jadi ini ada tema yang berkelanjutan dari pasal 1 sampai ke pasal 2 yang kita bahas sekarang ini. Yakobus sangat menekankan tidak boleh ada dikotomi antara iman dan perbuatan. Tidak boleh dipisahkan. Ya, orang tidak boleh hanya mendengar, tidak melakukannya, itu tidak boleh. Nah ya, jadi pada intinya Yakobus juga setuju sebenarnya dengan iman, bahwa iman dasar keselamatan itu adalah kasih karunia semata-mata melalui iman. Dia mengakui ya dasar keselamatan bukan di perbuatan gitu. Nah, dia nanti memposisikan perbuatan itu harus ada, harus sesuai dengan iman yang menjadi dasar keselamatan itu. Kabar baik itu, kabar Injil itu, kamu diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus gitu. Cuma persoalannya adalah bagaimana engkau yakin katanya. Bagaimana engkau yakin kau punya iman yang benar? Buktinya apa? Banyak orang bisa mengklaim dirinya beriman. Tuhan itu ada, dia percaya Tuhan. Tapi buktinya tidak ada, saudara. Hanya klaim di mulut saja. Ini yang dia mau soroti, ya, yang mau dikritik oleh Yakobus. Orang yang mengaku beriman Tuhan ada, tapi dalam pembuktiannya itu kosong. Ya. Ada komentari mengatakan begini, jika seseorang mengatakan bahwa ia memiliki iman, tetapi tidak memiliki bukti perbuatan, orang itu harus meragukan keselamatannya. Kalau cuma ngomong beriman saja, tapi betul nggak ada bukti dalam perbuatan,
itu dia harus meragukan keselamatannya. Punya iman itu baik, ya. Tapi tidak cukup untuk membuktikan imanmu seperti apa. Nah, dia memberikan alasan. Iblis juga percaya bahwa Tuhan itu ada. Kalau orang hanya berhenti di situ, ya, apa bedanya percaya kita dengan percayanya iblis bahwa Allah itu ada? Sama-sama percaya Tuhan itu Allah dan Esa. Bahkan mungkin iblis lebih beriman daripada orang yang mengaku beriman. Iblis mungkin lebih kuat percayanya daripada orang yang mengaku dirinya beriman. Jadi kalau pakai ukuran iman saja, itu kita belum bisa menunjukkan kita ini anak Tuhan. Sekali lagi, iblis pun percaya Allah itu ada. Harus ada bedanya. Ya, perbedaannya harus terlihat antara kita percaya dengan iblis percaya kepada Tuhan. Paling tidak di dalam relasi, di dalam tindakan itu berbeda. Ya. Saudara, saya pernah bertemu dengan anak muda, ya, Musa Felix juga pernah ketemu nih, anak muda yang mengaku dirinya agnostik, ya, agnostik, ya. Eh, ini sudah banyak sekali mungkin di luar sana orang yang mengaku dirinya agnostik, ya. Salah satunya itu Hendrik itu, ya. Masih keluarga daripada eh, saudara atau kenalan dekat lah dari keluarganya Bong Lina ini. Agnostik dia mengaku dirinya gitu ya. Agnostik itu orang yang percaya bahwa eksistensi Tuhan itu ada. Hal-hal supranatural itu ada. Dia percaya. Tetapi menurut dia itu tidak bisa diketahui dan dibuktikan. Nah, kalau tidak bisa diketahui, tidak bisa dibuktikan, sudah pasti sulit untuk dihidupi dalam sehari-hari. Sepertinya ada pemisahan, hanya pengetahuan saja, hanya imannya saja seperti itu. Ya. Jadi tidak perlu ada praktek yang berkaitan dengan agamanya, imannya. Ibadah juga tidak terlalu perlu, pelayanan tidak terlalu perlu gitu ya. Relasi yang dekat juga tidak perlu karena eh, tidak bisa diketahui, tidak bisa dibuktikan. Percaya ada tapi ada batasannya. Jadi toh itu sia-sia semuanya kalau dilakukan. Nah, sudah pikir ya coba. Apakah iman seperti ini ada gunanya? Hanya percaya Tuhan eksis, Tuhan ada. Apakah ini membawa perubahan tuh hidup seseorang karena tidak punya relasi yang dekat, intim dengan apa yang dia percaya. Tuhan hanya eksistensi yang ada. Gitu. Sudah ini juga banyak orang mungkin bisa terjebak di dalam hal ini ya. Katanya beriman kepada Tuhan gitu ya. Saya beriman kepada Tuhan tapi Tuhan tidak boleh campuri urusan hidup saya sehari-hari. Saya mau ngapain terserah saya Tuhan. Ya, Tuhan tetap saya percaya ada tapi Tuhan tidak boleh ada di dalam hidup saya. Saudara, apakah iman ini bisa jadi berkat buat orang lain? Bisa membawa perubahan untuk natur kita yang masih harus disucikan. Mungkin kita masih tetap iri hati, loh. Tetap iri hati, tetap bebal, tetap menyimpan kesombongan. Ya, karena Tuhan tidak boleh mencampuri urusan ini. Saya percaya Tuhan ada kok, tapi Tuhan tidak boleh mencampuri urusan atau karakter saya atau hidup saya. So bagi Yakobus itu iman yang kosong, iman yang palsu karena tidak membuktikan apa-apa dalam kehidupan ini. Bagaimana kita bisa bicara Injil, kabar baik kepada orang lain? Bagaimana kita bisa menyatakan iman kita tanpa bukti itu? Pasti sulit, saudara. Dengan apa engkau meyakinkan orang lain bahwa Tuhan itu baik kalau kita tidak punya relasi yang dekat dengan Tuhan? Ya, tidak ada perbuatan yang bisa meyakinkan orang lain. Paulus ingatkan kita di Filipi 4 ayat 5 mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Kebaikan hatimu loh, diketahui semua orang. Ini bukan untuk show off, untuk pamer, tapi untuk menyatakan iman. Kebaikan hatimu diketahui semua orang. Yakobus sudah di pasal 2 di awal itu sudah memberikan satu contoh lah, satu ilustrasi. Jika ada orang kekurangan baju atau kekurangan makanan, apakah engkau akan berkata, Tuhan menyertaimu, Tuhan akan memeliharamu, tetapi tidak ada berusaha untuk memberikan apa yang diperlukan.
Apa gunanya itu, kata Yakobus. Orang mungkin tidak tahu iman kita, tapi kebaikanmu itu membuat orang melihat imanmu. Jadi tidak boleh berhenti pada iman saja. Tidak boleh mendikotomi iman dari perbuatan. Karena itu akan menjadi iman yang kosong. Nah, saudara, hal yang kedua yang Yakobus ingin tegaskan tuh, perbuatan itu menyempurnakan iman seseorang. Ya, kalau tadi saya bicara iman, hari sekarang saya bicara perbuatan lebih banyak. Yakobus 2 ayat 22 dikatakan begini. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Ayat 26, sebab sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Di ayat 22 ada kata perbuatan itu, iman itu ya, perbuatan itu menyempurnakan iman. Kata menyempurnakan, kata disempurnakan, itu bisa berarti menjadikan dewasa atau memperkuat iman itu. Jadi iman itu kan abstrak, ya, tidak tampak karena ini berkaitan pribadi kita dengan Tuhan, iman itu, yang Tuhan yang tidak kelihatan. Tetapi perbuatan itu akan mengekspresikan, ya, dan itu berkaitan dengan yang dilihat orang, berdampak kepada orang, dan menentukan orang itu memuliakan Tuhan, nama Tuhan atau menghujat nama Tuhan. Makanya di Matius 5 ayat 16 itu dikatakan, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kalau perbuatanmu baik, memuliakan Bapa di surga, perbuatanmu buruk itu mempermalukan, menghujat nama Bapa di surga. Jadi terangmu di situ yang dimaksud itu adalah perbuatan baikmu. Ya, yang nanti akan mendorong, memotivasi orang untuk mempermuliakan Bapa di surga. Nah, itu iman yang sejati, saudara. Iman yang matang, yang nampak dalam perbuatan-perbuatan baik yang dihasilkan. Makanya Yakobus itu untuk memperkuat argumentasinya itu dia mengutip tokoh Abraham untuk memperlihatkan bahwa iman dan perbuatan itu tidak bertentangan. Ya, Abraham tuh menunjukkan ketaatan yang luar biasa waktu dia mempersembahkan Ishak. Kenapa? Dasarnya ada karena dia percaya. Dia percaya Allah bisa menghidupkan orang mati, saudara. Maka dia mempersembahkan tindakannya, tindakan ketaatan, perbuatannya, perbuatan ketaatan mempersembahkan. Makanya Abraham disebut sebagai sahabat Allah, ya, sahabat Allah. Karena ketaatannya itu membuktikan dia beriman sungguh-sungguh kepada Allah. Dia dekat sekali dengan Allah. Sahabat Allah, saudara. Jadi iman yang sejati tidak pernah sendirian. Iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan untuk menyempurnakan iman itu. Yang tadi ayat 22 dituliskan. Ya, sekali lagi orang tidak tahu persis iman kita seperti apa, tapi orang akan tahu siapa kita dari perbuatan kita. Ya, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah sejati atau tidak. Ya, contoh yang diangkat lagi oleh Yakobus itu adalah kisah Rahab, wanita pelacur, gitu. Wanita sundal. Ya, dia mengambil risiko pribadi, dia menyembunyikan mata-mata dari Israel, ya, dia menyembunyikannya dari bangsanya sendiri, lalu menurunkan mereka dengan tali, melepaskan mereka sehingga mereka bisa lolos. Kenapa saudara dia melakukan itu? Karena dia percaya Allah orang Israel itu Allah yang Maha Kuasa yang memang akan membongkar tembok-tembok Yeriko. Yang memang akan memiliki tanah ini dan memberikannya kepada umat yang dijanjikannya. Dia beriman kepada Allahnya orang Israel. Dia menjadi teladan iman. Ya, imannya itu disempurnakan dalam perbuatan-perbuatannya. Saudara sekalian, kira-kira menurut saudara orang yang paling sulit untuk diajak percaya Tuhan Yesus itu siapa, saudara? Orang yang paling sulit diajak untuk percaya Yesus, untuk beriman kepada Tuhan. Sudah kalau dari pengalaman saya melihat orang tua itu yang sulit atau saudara kita itu yang paling sulit untuk mengenal Tuhan. Kenapa, saudara? Karena
orang tua itu paling mengenal kita, ya, paling mengenal saya. Bandelnya gimana, ketidaktaatannya bagaimana, kelakuan kebiasaan buruk saya itu dulu bagaimana. Jadi buat orang tua itu kalau diajak percaya ya, kita yang saya percaya Tuhan Yesus, ajak dia percaya Tuhan Yesus itu nggak gampang, sulit ya, karena dia belum melihat perbuatan atau perubahan tingkah laku. Ya. Jadi kalau sampai dia di titik belum bisa melihat perubahan pada anak-anaknya, itu sulit. Perbuatannya nggak ada itu. Hanya rajin ke gereja, ngomong Tuhan misalnya gitu ya. Itu belum berdampak untuk mereka. Jadi itu pun saya menyadari ya. Sehingga kami berusaha juga untuk berkunjung, memberikan perhatian meskipun tinggalnya jauh, berusaha untuk datang kepada mereka di hari-hari tertentu, di waktu-waktu senggang, ada libur, ada tanggal merah, ada hari raya, ada ulang tahun mereka. Saya dan keluarga dan saudara-saudara juga datang kumpul biasanya di situ. Lalu mereka senang sekali, bahkan mereka bisa terharu, ya. Nah, saya ingat sekali kalimat terakhir dari mama saya ya, waktu dia Christmas Carol ditantang untuk percaya Tuhan bahkan sudah dibaptis lalu diminta sharing. Kalimat yang dia katakan itu adalah dia mau percaya Tuhan itu karena dia melihat anak-anaknya banyak perubahan. Ya, banyak mengalami perubahan. Artinya tingkah laku hidup mereka, perbuatan mereka menyatakan iman yang sesungguhnya. Itu yang akhirnya bisa menggerakkan orang untuk bisa mengenal Tuhan. Ya, perbuatan itu menyempurnakan iman yang engkau percayai. Mereka nggak persoalkan berapa rajin kamu ibadah, kamu melayani, tapi apa yang kamu dampak apa yang engkau berikan. Perbuatan apa yang kau lakukan terhadap orang-orang di sekitar kita itu, ya, yang mereka bisa rasakan atau tidak. Nah, saudara sekalian, apakah kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Apakah imanmu sungguh-sungguh sudah dinyatakan melalui perbuatan? Apakah masih terjadi dikotomi antara iman dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kau percaya Allah sudah berbuat baik kepadamu, nyatakan itu lewat perbuatanmu, baik untuk teman, untuk saudara, untuk orang tua, mungkin juga untuk orang yang baru saudara kenal. Ya, satu perbuatan kecil, ya misalnya berbagi dengan orang lain. Satu kalimat sederhana yang menghiburkan orang yang susah. Satu senyuman tulus, itu pun bisa memberi dampak bagi orang lain, saudara. Pendeta Stephen Tong tuh pernah cerita ya. Saya pernah ceritakan ini juga. Seorang anak gadis yang merasa hidupnya begitu banyak tekanan, begitu susah, dan ingin mengakhiri hidupnya. Dia berkata, saya akan berjalan dari rumah sampai ke sungai untuk melakukan bunuh diri. Tapi dia berkata, kalau ada satu orang dia temukan dalam perjalanannya dari rumah menuju sungai itu, yang tersenyum saja kepadanya, dia tidak jadi bunuh diri. Itu ya, itu itu seperti tanda untuk dia mau bunuh diri atau tidak. Tapi ternyata dari perjalanan dia dari rumah sampai kepada sungai itu tidak ada satu orang pun yang memberikan senyum untuk dia. Dan akhirnya dia mati, orang temukan diary-nya dan membaca itu sangat merasa terpukul, saudara. Satu senyuman kecil saja bisa memberi dampak bahkan bisa mengubah seseorang, saudara. Jadi jangan pernah kita mendikotomi iman dan perbuatan. Jangan memisahkannya. Justru menyempurnakannya, menyatukannya. Sehingga orang bisa merasakan dampak kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan. Nyatakan imanmu supaya orang melihatnya dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sudah sekian untuk renungan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sangat-sangat mulia, yang mengasihi kami, yang menyatakan kebenaran untuk kami pahami, tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang di dunia yang mendikotomi antara iman dan perbuatan.
Tapi Tuhan mau kami sungguh-sungguh hidup di dalam iman kami melalui perbuatan kami. Tuhan, Kau berkati setiap kami supaya tidak terjebak di dalam rutinitas sehingga kami mengabaikan salah satunya dan kami tahu itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau kami menghidupi iman yang sejati, yang sungguh-sungguh menjadi bukti iman kami yang orang bisa lihat dan itu menjadi kesaksian, menjadi berita Injil yang kuat untuk orang-orang melihatnya dan mengalaminya. Terima kasih kami bersyukur untuk firman Tuhan, kebenaran yang menyadarkan, yang membawa kami kembali untuk hidup dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.